Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Teman-teman sekalian, kali ini adalah pertemuan yang keempat untuk mata kuliah Tarikh Tasyri' bagi jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada pertemuan yang keempat ini, sebagaimana yang saya tulis dalam silabi, adalah membicarakan tentang konteks kondisi sosial, kultural atau budaya dan hukum-hukum yang ada pada masa di mana Islam pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Nabi Muhammad diutus pada usia 40 tahun, yaitu sekitar abad ke-6 Hijriah, akhir abad ke-6 Masehi maksud saya, atau 13 tahun sebelum hijrah. Mungkin tidak perlu persis tahun-tahunnya karena dalam konteks peradaban dunia ini tidak berlaku tahun per tahun, tetapi jenjang waktu yang cukup, rentang waktu yang cukup besar, bahkan ratusan tahun. Pada saat itu tentu saja sudah ada peradaban dunia yang berkuasa. Yang paling besar adalah Romawi di daerah Italia atau Turki dan sekitarnya itu, dan peradaban Persia di Iran. Sebelumnya juga ada peradaban Bizantium, ada peradaban Assyria atau Suria, ada peradaban Hammurabi, ada peradaban Mesir, Firaun Mesir. Termasuk juga kalau agak jauh adalah peradaban India dan peradaban Cina. Nah, semua peradaban ini tentu saja sedikit banyak mempengaruhi atau memberikan pengaruh kepada penduduk Arab pada saat itu. Istilah Arab adalah kalau sekarang apa yang dikenal dengan Saudi Arabia tentu saja, tapi ditambah ke Yaman, ke selatan, dan ke daerah-daerah yang sekarang disebut sebagai Emirat, kemudian apalagi itu daerah Bahrain, daerah-daerah yang semenanjung Arabia itu yang sekarang pecah menjadi beberapa negara. Jadi itulah yang disebut dengan Arab pada saat itu, dan mereka memiliki relatif satu kesatuan sistem sosial secara umum yang sedikit banyak tentu saja terpengaruh oleh peradaban-peradaban di sekitarnya, karena Arab juga menganut beberapa kabilahnya, menganut perdagangan dunia, di mana kita tahu Nabi Muhammad misalnya adalah orang yang bolak-balik pada usia mudanya bekerja sebagai pedagang ke Syria. Tentu saja orang-orang luar juga, luar Arab, berkunjung datang ke Mekah, paling tidak ke Madinah juga, untuk melakukan perdagangan. Beberapa menetap di dalam, seperti di Madinah itu banyak orang-orang luar, orang Yahudi terutama, yang migrasi dari daerah Palestina dan lain sebagainya. Nah, ini semua menciptakan sebuah peradaban di dalam negara atau dalam daerah atau kabilah-kabilah Arab itu yang juga tidak monolitik, tidak tunggal. Jadi karena itu adalah salah kaprah menurut saya kalau memahami Arab pada saat itu hanya sebagai jahiliyah. Baik secara teks Islam maupun secara sejarah adalah salah kalau semua orang Arab pada saat itu dianggap sebagai jahiliyah sebelum Islam itu. Kenapa? Karena secara teks Islam sendiri mengenalkan di berbagai ayat Quran dan hadis bahwa di kalangan orang Arab juga ada orang-orang yang disebut sebagai Hanifiyah. Jadi kalau digambarkan itu
Jadi ada orang-orang yang menganut apa yang disebut sebagai Hanafiyah. Hanafiyah itu ya cara keberagamaan, cara keyakinan, cara bersikap, cara beradab, berperilaku dengan orang dengan kecenderungan yang disebut sebagai Hanafiyah. Hanafiyah itu juga mereka misalnya tidak menyembah berhala, misalnya menyembah Allah juga, dan tidak minum khomer misalnya juga, tidak berzina juga. Itu orang-orang yang disebut sebagai Hanafiyah, dan banyak pada saat itu, termasuk Nabi Muhammad sendiri. Sebelum diutus pun Nabi Muhammad sudah memiliki nilai-nilai atau perilaku dan keyakinan yang bisa disebut sebagai Hanafiyah. Jadi tidak betul semua orang Arab itu adalah jahiliyah. Nah, memang mungkin situasi yang paling dominan adalah jahiliyah, tetapi tidak semuanya. Nah, kalau ini kita sebut sebagai Arab, lingkaran ini, maka konteks sosial Arab pada saat itu sebelum Islam masuk, itu ada orang-orang yang secara konsisten memeluk, bersikap, berkeyakinan secara Hanafiyah, dan ada yang beberapa atau banyak memang yang jahiliyah, tapi tidak betul semuanya jahiliyah. Jadi budaya Arab sendiri ada banyak budaya-budaya yang baik yang kemudian diadopsi oleh Islam, banyak sekali. Tetapi juga banyak budaya-budaya, perilaku, keyakinan yang buruk, dan karena itu digugurkan oleh Islam yang disebut sebagai jahiliyah. Jadi Islam datang tidak menghancurkan total seluruh budaya dan kultural, tetapi menyemai itu artinya melihat di mana yang positif, di mana yang sesuai dengan semangat, visi, misi, keyakinan Islam, itu tetap diadopsi. Seperti berpakaian misalnya, termasuk beberapa jenis perkawinan, keluarga, bahkan ibadah. Kita tahu kalau kita membaca kitab Khalil Abdul Karim misalnya yang berjudul Al-Juzur At-Tarikhiyah Lisyariah Al-Islamiyah, nanti saya bagikan kitabnya, kalau tidak salah sudah diterjemahkan oleh Elkis kitab ini, tentang akar-akar historis dari syariat, apa yang kita sebut sebagai syariat Islam itu, ada akar-akarnya dalam budaya Arab. Bahkan kalau kita lihat di buku kitab ini, itu mulai dari hal-hal yang bersifat ritual juga ternyata ada dalam budaya Arab. Kita kenal haji misalnya. Haji itu sudah biasa dilakukan oleh orang Arab pada bulan-bulan yang kita sebut sebagai bulan haram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu bulan-bulannya Arab. Tawaf itu sudah ada, sa'i sudah ada, dan mengurus orang haji, siqoyah, hijabah, itu sudah ada pada masa Nabi Muhammad. Pada masa sebelum Islam sudah ada. Puasa juga seperti kata Al-Quran, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Berpuasa itu beberapa orang biasa, tapi belum menjadi ajaran yang harus dipatuhi oleh semua orang, belum. Tapi dalam Hanafiyah ini ya puasa, sholat, dengan tentu bentuknya mungkin berbeda, tapi gerakan-gerakan yang bisa disebut sebagai sholat ya. Mari kita sedikit saja baca untuk mengetahui gambaran. Kadang-kadang orang merasa Islam itu datang dengan segala-gala. Tidak, Islam itu tidak datang dengan segala-gala, tapi datang untuk memastikan yang baik dan mengganti yang buruk, itu saja. Yang masih baik nggak perlu digantikan, nggak datang segala-gala. Termasuk dalam konteks ini ketika datang pertama kali pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, di kitab ini disebutkan, tadi saya sebutkan ada asyair at-ta'budiyah. Jadi ritual-ritual ibadah itu yang kita kenal sebagai syariat sekarang, beberapa jejaknya ada di budaya Arab. Beberapa orang sudah biasa. Begitupun ritus-ritus sosial yang kita kenal dengan istilah ruqyah misalnya, itu biasa dilakukan. Kemudian juga perkawinan, poligami misalnya, itu terjadi di masyarakat Arab, biasa dan terjadi. Jadi poligami tidak dibawa oleh Islam, tidak dikenalkan oleh Islam, tidak, tetapi disepuh
istilahnya diperbaiki kualitas dan kuantitasnya agar tidak menjerumuskan, menjelekkan, merendahkan, dan menghegemoni perempuan. Jadi poligami itu bukan dibawa oleh Islam, tetapi ada di berbagai peradaban dunia pada saat itu. Dan Islam hadir bukan untuk menaikkan citra poligami, bukan, tetapi memastikan di dalam poligami itu dibatasi kuantitasnya menjadi 4, dan dibatasi kualitasnya harus adil. Jika tidak adil, 1. Jadi ini penegasan yang di Quran disebutkan wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Nah, ini penegasan ini yang mungkin tidak ada pada saat itu di Arab Jahiliyah. Nah, tapi poligaminya ada gitu. Kemudian diskriminasi Arab non-Arab, yaitu sangat kental di sini. Dan kalau masih terjadi sampai sekarang, itu akibat dari tradisi Arab pada saat itu. Islam sendiri pengennya tidak ada diskriminasi antara Arab dan non-Arab. Dalam banyak hadis dan banyak ayat Quran jelas sekali itu. Tapi sampai sekarang masih kelihatan kan, orang Arab lebih hebat, keturunan Arab lebih hebat, bahasa Arab lebih hebat, dan lain sebagainya. Nah, diskriminasi itu sudah terjadi pada saat di budaya Arab itu. Jadi itu warisan-warisan yang lahir dari budaya Arab. Kemudian cara pandang yang kurang terhadap pertanian misalnya, kita tahu dengan istilah zakat pertanian itu sudah terjadi pada masa itu, tapi dengan angka yang mungkin berbeda satu sama lain. Kemudian bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Aqilah, Qasama, kita tahu tebusan-tebusan perang. Kemudian ketika ada orang terbunuh di Qisas atau ditebus dengan Qasama dan lain sebagainya, itu adalah sudah terjadi pada masa Arab itu. Nah, termasuk apa yang kita kenal dengan istilah syuro, seakan-akan itu adalah milik atau dibawa oleh Islam. Itu dalam mereka sudah biasa antar kepala kabilah bertemu, kemudian bermusyawarat mencari pendapat, dan siapa di antara mereka yang perlu diambil pendapatnya. Termasuk khilafah itu sendiri, istilah khilafah itu sudah cikal bakalnya ada dalam budaya Arab. Nah, dalam kondisi seperti itulah lalu Islam hadir dengan berbagai perangkatnya, diantaranya hukum. Jadi Islam tidak hanya hukum, tapi diantara perangkatnya adalah hukum. Bagaimana hukum Islam itu menguatkan yang disebut sebagai Hanifiyah dan mengurangi ekses-ekses jahiliyah. Kalau bisa memang meniadakan 100%, tapi pada prakteknya kadang tidak mudah. Islam sendiri memang ingin meniadakan, tetapi praktek itu kadang masih sangat sangat mempengaruhi. Jadi jahiliyah Hanifiyah ini masih terus bernegosiasi, berdinamika, bahkan setelah Islam selesai turun pada saat Nabi Muhammad wafat Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kejahiliahan itu masih tetap ada dalam individu maupun masyarakat, sehingga Islam relevan untuk memastikan membesarkan Hanafiyah dan mengurangi, kalau bisa mengeliminasi kejahiliahan. Jadi sampai sekarang ya kejahilian masih ada, misalnya pada konteks tadi fanatisme atau asobiyah. Itu adalah warisan-warisan di jahiliyah, di mana asobiyah itu dasarnya suku misalnya. Baik atau buruk, kalau selamat dari satu suku, maka dia harus dibela. Unsur akhoka dzaliman au madluman. Nah, istilah hadis itu ada dalam pemahaman orang Arab. Jadi baik atau buruk adalah teman saya. Nah, itu fanatisme kabilah saat itu. Sehingga dia berbuat zalim atau dia dizalimi, harus kita tolong. Nah, Islam mengubah menjadi sebuah kualitas bahwa yang ditolong itu adalah orang yang mengalami korban kekerasan, mengalami korban ketidakadilan. Jadi unsur akhaka dzaliman au madluman itu tolonglah, kata Nabi,
orang yang zalim dan orang yang menzalimi. Gimana caranya? Orang yang menzalimi ditarik tangannya agar tidak zalim, orang yang dizalimi dinaikkan, diberdayakan agar tidak lagi terpuruk dan nah itu kualitasnya yang dikelola oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang kita masih kelihatan ada fanatisme suku, ada fanatisme organisasi, ada fanatisme, bahkan fanatisme agama. Fanatisme agama artinya pokoknya kalau orang Islam baik buruk tetap kita bela. Pemimpin Islam, yang penting Islam, sekalipun dia korupsi, sekalipun dia mencuri, sekalipun dia berbuat jahat, ya kita bela gitu loh. Nah, padahal yang harus dibela itu dengan cara kalau dia korupsi ditarik agar tidak korupsi lagi. Nah itu ekses fanatisme jahiliyah yang masih ada sampai sekarang dan mungkin ada di berbagai orang dan individu, di mana Islam lalu lahir untuk menyepuh itu semua, untuk membersihkan itu semua, untuk mensucikan, artinya mengangkat derajat kita dari fanatisme yang basisnya kesukuan menjadi basisnya adalah nilai rahmatan lil alamin, akhlak mulia, basisnya itu. Yang kita bela itu nilainya, basisnya. Bukan bukan sukunya, bukan beragamanya orangnya, bukan, tapi nilai atau akhlak karimahnya. Ini situasi pada saat itu dan saya kira dalam konteks hukum keluarga kita sering mendengar pembicaraan bagaimana pada masa Arab itu dikenal berbagai model hubungan laki-laki dan perempuan yang disebut dengan istilah perkawinan. Jadi dulu dikenal semua hubungan laki perempuan itu namanya perkawinan kalau dulu, hubungan dalam arti hidup bersama dan mengikatkan diri. Jadi perzinahan itu dianggap perkawinan pada saat itu. Jadi perkawinan itu ya ketika seorang laki-laki hidup bersama itu sudah dianggap perkawinan. Tetapi perkawinan itu dibatalkan oleh Islam kecuali yang betul-betul serius untuk membangun rumah tangga antara laki-laki dan perempuan. Yang kita kenal dengan istilah swinger sekarang itu, pertukaran suami istri. Itu perkawinan. Pada masa Arab jahiliyah sudah ada namanya nikah badal. Nikah badal saling bertukar. Nikah istibdo' juga. Nikah istibdo' itu nikah di mana seseorang menyerahkan istrinya kepada tokoh tertentu untuk hidup dulu, baru kemudian balik lagi ke dia. Atau untuk memperoleh keturunan. Jadi tidak harus cerai, dia bisa berhubungan sama orang lain lalu punya keturunan. Itu sangat biasa terjadi pada masa Arab jahiliyah. Termasuk juga poligami dan poliandri juga terjadi pada masa sangat mungkin pernikahan di mana satu orang istri laki-laki lebih dari satu itu terjadi dan biasa, karena pada masa jahiliyah itu kan dalam konteks pertarungannya dengan Hanafiyah ya masing-masing melakukannya tanpa berpikir nilai apa yang diperjuangkan. Termasuk yang kita kenal sekarang sebagai kumpul kebo, nikahul khoden misalnya, ya itu nikah juga pada saat itu namanya jadi mut'ah juga. Mut'ah itu nikah sekedar untuk sepakat untuk melakukan hubungan intim, setelah itu sudah berpisah gitu. Itu nikah mut'ah juga terjadi. Nikah mut'ah, nikah untuk kepuasan seksual, sejam, 2 jam, 3 jam, 3 hari, 4 hari, sebulan, terserah. Pokoknya berhubungan intim sudah cerai gitu. Itu nikah mut'ah misalnya. Jadi nikah-nikah itu terjadi sedemikian modelnya banyak dan biasa. Nah, Islam hadir untuk memastikan seluruh jenis relasi laki-laki dan perempuan itu harus terhormat. Harus tidak merendahkan, tidak melecehkan, dan tidak membuat perempuan menjadi bulan-bulanan, kesewenang-wenangan laki-laki. Perceraian diatur, pernikahan diatur, kehidupan perkawinan juga dikelola. Jadi itu untuk memastikan bagaimana agar nilai-nilai Hanafiyah ini lebih
mengarah lebih menguasai, lebih mendominasi nilai-nilai jahiliyah. Jadi misalnya kalau konteks pernikahan laki dan perempuan, kita tahu ada tradisi-tradisi di masyarakat jahiliyah pada saat itu adalah tradisi yang tidak menghargai perempuan. Sejak bayi bahkan beberapa orang, ini bukan seluruh Arab ya, kalau seluruh Arab membunuh anak perempuannya ya tidak ada perempuan dong. Tapi ada tradisi di mana orang membunuh anak perempuan itu ya nggak apa-apa gitu loh, karena dia malu dengan adanya anak perempuan dan karena dianggap tidak bisa bekerja dan lain sebagainya. Nah itu salah satu praktek tradisi yang terjadi pada masa Arab sebelum Islam. Tapi tidak semua orang Arab begitu, yang menyayangi perempuan juga ada. Nah Islam kalau pada saat itu kan tidak begitu keluar nilai yang mendominasinya. Nah Islam secara tegas mengatakan haram hukumnya membunuh bayi perempuan, bahkan membiarkannya hidup, mendidiknya secara sejajar, setara, secara baik. Itu berkali-kali dalam hadis, dalam ayat Quran sebagai kebaikan, bahkan disebut kahataini, kata Nabi, orang yang baik nanti adalah orang yang baik tempatnya di surga itu yang mau memelihara, menghidupkan dan mendidik anak perempuan. Begitupun ketika menikah, kalau dalam banyak tradisi, tidak semua tentu saja, dalam banyak tradisi pada masa itu tidak perlu ditanya, bisa dipaksa oleh keluarganya. Nah pada masa Nabi jelas-jelas Nabi mengatakan tidak boleh, bahkan perempuan bisa lapor ke Nabi ketika dia merasa dipaksa oleh orang tuanya. Nah tradisi jahiliyah ini masih ada sampai sekarang, perempuan yang dipaksa oleh orang tuanya. Nah padahal Islam datang, Nabi Muhammad dalam hal ini datang, kasus-kasus itu dilaporkan kepada Nabi, lalu Nabi membatalkan pernikahan yang dipaksakan oleh orang tuanya. Nah begitupun poligami seperti yang saya bilang, poligami lebih dari 4, kemudian seenaknya, sewenang-wenang, itu dibatalkan menjadi 4 dan juga harus dipastikan itu adil. Ada nggak yang tidak adil? Ya banyak sekali, karena tradisi jahiliyah sampai sekarang mungkin masih banyak orang yang berpikir ya sih nggak penting adil itu, terserah saya mau adil apa tidak, lalu dipuja-puja lah poligami. Padahal esensinya Quran mengatakan libasun lakum, libasun lakum wa antum libasun lakun. Suami istri satu sama lain pakaian, suami pakaian, istri pakaian. Ini hanya mungkin kalau monogami. Sakinah, mawaddah, warahmah, suami istri hanya mungkin kalau monogami. Jadi semangatnya Islam itu pengen monogami yang memungkinkan terjadinya sakinah dan lain sebagainya. Karena itu memastikan keadilan. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Quran yang bilang wa in khiftum itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan nikah monogami itu nikah ketakutan, yaitu nikah Qurani. Karena Qur'annya mengatakan demikian. Kita dalam menikah itu harus takut berbuat zalim. Karena laki-laki ini kadang tidak takut menzalimi perempuan. Nah ini yang ditekankan berkali-kali oleh Islam dalam Quran maupun hadis. Jadi ada tradisi di mana orang-orang laki-laki ini maunya berkuasa, memaksa, dan lain sebagainya. Lalu dia punya akses besar menghancurkan nilai-nilai Hanafiyah. Nah Islam ingin kemari bagaimana agar ekses jahiliyah justru berkurang, syukur-syukur tidak ada. Tapi dalam kehidupan sosial masyarakat, ekses jahiliyah kadang masih berkuasa dan disitulah pentingnya Islam. Jadi dalam pernikahan lalu ya Quran dan hadis memastikan perempuan tidak dipaksa, diperlakukan secara baik, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu diperlakukan secara baik sebagai istri, bukan menjadi budak seks, bukan dipaksa seenaknya, dikurung di rumah seenaknya, tidak menjadi manusia. Padahal perempuan adalah manusia yang punya akal budi, punya hati nurani, punya perasaan, yang itu harus dijaga secara terhormat sebagaimana laki-laki pengen dijaga. Persis seperti kata Al-Quran, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Perceraian dulu semena-mena pada masyarakat jahiliyah. Tidak semua tentu saja, tapi banyak orang mempraktekkan perempuan dicerai nikah, cerai nikah, tanpa ada kejelasan. Kadang-kadang ada yang dicerai berkali-kali,
sehingga dia tidak bisa pisah dari suaminya, tapi juga tidak menjadi istri yang sah yang bisa dilindungi oleh suaminya. Karena apa? Karena dicerai, begitu mau habis masa cerai nikah lagi. Nah padahal nah ini dibatalkan, cerai cuma 3 kali kata Al-Quran, nggak bisa lebih. Setelah 3 kali perempuan harus menikah dulu dengan orang lain baru bisa balik lagi kalau mau ke suaminya. Kalau tidak, nggak bisa. Biarlah perempuan itu punya kebebasannya untuk menikmati hidup dengan orang lain. Dan kalau dulu tidak bisa perempuan itu berpisah dari suaminya kalau suaminya nggak mau. Nah Islam mengatakan bisa pakai khulu misalnya. Ya diajukan, diminta, kalau dan harus disetujui jika perempuan minta untuk bercerai karena tidak. Khulu itu permintaan perempuan untuk bercerai. Dan setelah bercerai, Islam juga memberi jaminan bagaimana perempuan tidak terlunta-lunta. Harus iddah itu konsepnya untuk itu, untuk dilindungi rumahnya, dilindungi nafkahnya, diberi mut'ah, diberi santunan bagi orang yang mengalami korban kekerasan dari pernikahan itu. Ketika bercerai itu diberi santunan. Jadi Islam hadir membawa nilai yang kemudian bagaimana kebaikan-kebaikan dalam berkeluarga, dalam berelasi itu yang menjadi unsur utama. Ekses-ekses jahiliyah yang lain itu yang harus dikurangi, syukur-syukur dihapuskan. Ekses menghegemoni, menguasai dan lain sebagainya. Kita bisa lihat nanti ketika pada pelajaran atau materi terkait dengan hukum Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Tapi balik lagi, karena kita sekarang bicara tentang konteks Arab, bahwa konteks masyarakat Arab pada masa hadirnya Islam itu kalau mau dibagi dua, itu ada tradisi-tradisi, kebiasaan, hukum yang bisa disebut sebagai Hanafiyah, baik dari sisi akidah, ibadah, bahkan hukum-hukum tentu saja yang terkait dengan keluarga misalnya, sosial misalnya, tapi juga ada banyak tradisi yang kita sebut sebagai jahiliyah. Tidak sepenuhnya jahiliyah semua, tidak, tetapi ada Hanafiyah. Nabi mengatakan innama bu'istu bil hanafiyati samhah. Nabi itu menegaskan tradisi-tradisi yang itu baik untuk kehidupan bermasyarakat, kehidupan berkeluarga, kehidupan berkeyakinan. Kata Allah sendiri itu kata yang sudah disepakati oleh orang Arab semuanya. Jadi sudah ada dalam budaya Arab kata Allah gitu. Nah, tapi kemudian orang-orang jahiliyah mencampurnya dengan keyakinan-keyakinan lain seperti Lata, Uzza, keyakinan-keyakinan yang walaupun tidak sama persis dengan Allah kedudukannya, tapi seperti Tuhan-Tuhan lain yang dibikin berhala-berhalanya. Yaitu jahiliyahnya. Tapi Hanafiyahnya ada, yaitu Allah. Ya sebagaimana mungkin kita sekarang di tauhid kita menyembah Allah saja, tapi juga di pikiran kita ada yang lain-lain yang dipentingkan, yang ditakutkan, yang dikhawatirkan, baik dalam bentuk mistik seperti jin, setan, atau dalam bentuk fisik seperti jabatan, seperti apalagi orang-orang, tokoh, termasuk mungkin menyembah ulama, menyembah politisi, takut kepada pengetahuan dan lain sebagainya, sehingga kita kemurnian tauhidnya itu terganggu. Nah itu ekses jahiliyah. Dan itu biasa manusiawi, karena itu kita terus disepuh dengan Hanafiyah melalui sholat, melalui tahlil, doa. Itu tujuannya adalah untuk mengembalikan kita semua agar menjadi insan-insan yang memiliki relasi yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, hablun minallah, dan relasi yang baik dengan manusia, keluarga, teman dan lain sebagainya, hablun minannas. Itulah akhlak karimah. Akhlak itu ketika kita berelasi dengan orang lain dengan cara baik, tidak menggunjing, terutama tidak menyakiti, tidak melakukan kekerasan, tidak membuli, tidak pasang status yang membuat orang lain jadi sakit dan kamu senang dengan itu. Nah, itu akhlakul karimah. Itu setiap saat harus kita ingatkan melalui doa, sholat,
dan lain sebagainya. Nah, kalau berdoa dan sholat tetapi masih melakukan keburukan-keburukan atas nama apapun, kadang-kadang orang melakukan keburukan atas nama Islam, menghina atas nama Islam, menghina orang lain, orang kafir lah, apa dihina-hina. Padahal Quran mengatakan la tasubbul ladina kafaru fa yasubbu apa namanya? La tasubbu, janganlah kamu menghina Tuhan-Tuhan orang lain karena mereka akan menghina Tuhanmu juga nantinya. Jadi saling menghina itu nggak boleh ya. Jadi termasuk untuk orang-orang kafir gitu. Nah ini akhlak ini adalah penting bagi kita dan ditanamkan oleh Islam karena kita kadang-kadang termakan ekses-ekses yang disebut pada satu sebagai jahiliyah, terpengaruh. Lalu kita berbuat jahat, salah kepada keluarga, kepada istri, kadang-kadang atas nama Islam, menempeleng atau apalah atas nama suami dan lain sebagainya. Nah itu yang disepuh oleh Islam. Jadi hukum Islam hadir untuk memperbaiki keyakinan, perilaku, kebiasaan manusia agar memiliki relasi yang kokoh dengan Allah Subhanahu wa taala dan relasi yang kuat melalui kebaikan, kemaslahatan, kerahmatan sehingga terbangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan masyarakat yang kuat, baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Satu sama lain saling menguatkan, saling menolong, bekerja sama dan memastikan seluruh individu tidak menjadi korban kezaliman, ketidakadilan, kekerasan, tetapi sama-sama bangkit untuk hidup sejahtera, terhormat dan tentu saja memperoleh kebaikan-kebaikan di dunia, kebaikan-kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian kelas keempat dari mata kuliah Tarikh Tasyri'. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.